Saudara-saudariku, kita bersyukur lagi kepada Tuhan pada jam saat ini dengan menyanyikan lagi satu lagu pujian, Matahari Terbenam. Matahari terbenam, tibalah sunyi malam. Mari puji dan sembah Tuhan alam semesta. Puji Allah. Suci, 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 Tuhan Allah. Segenap alam saksikan, segenap alam pujikan Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami lagi belajar firman-Mu, pada jam saat ini kami mau berdoa memohonkan kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian dan menuntun hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin, amin. Oke, terima kasih. Pada saat ini pelajaran sekolah sahabat kita Senin 27 Februari berjudul Satu Perkara Terkutuk di Perkemahan. Sekali lagi, satu perkara terkutuk di perkemahan. Apakah itu? Nah, setelah 40 tahun mengembara di padang belantara, akhirnya orang Israel siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Melalui mujizat yang dramatis, anak-anak Israel menyeberangi sungai Yordan pada kondisi sedang banjir di tanah yang kering. Menyeberangi tanah yang kering ini begitu mengesankan sehingga hati dari raja-raja kafir di Kanaan menciut dan mereka tidak punya semangat lagi untuk melawan orang-orang Israel. Nah, tantangan pertama dalam penaklukan Kanaan adalah tembok dan benteng kota Yeriko yang tebal dan kuat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan penduduk kota Yeriko. Bahkan Yosua pun tidak. Dalam jawaban terhadap doa Yosua, Allah menyatakan rencana untuk kehancuran kota itu, yang mana mereka ikuti. Kemudian keadaannya berubah menjadi buruk. Kalau kita baca di dalam Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-7. Setelah dihadapkan, ternyata Akan, salah satu yang melakukan kejahatan. Akan mengakui apa yang dia lakukan, mengatakan bahwa ia telah mengingini barang-barang di kota itu, untuk memuaskan dirinya sendiri. Dalam kasus ini akan mengambil barang berharga yang ada di kota itu, kemudian dia menyimpan di tendanya. Apa yang terjadi ketika dia mengambil dan memuaskan dirinya sendiri? Padahal ada aturannya, jangan mengambil barang untuk memuaskan diri sendiri dalam Yosua 6 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Apa yang terjadi? Pada akhirnya yang terjadi adalah kekalahan Israel kepada Ai, bangsa Ai yang lebih kecil sebenarnya dibandingkan dengan Yeriko, yang lebih sedikit dibandingkan dengan Yeriko. Tetapi Ai dapat mengalahkan Israel. Hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dalam Yosua 7 ayatnya yang ke-9. Dengan kata lain, Tuhan ingin menggunakan kemenangan besar ini sebagai bagian dari membuat bangsa-bangsa di sekitar mengetahui kuasanya dan pekerjaan Tuhan di antara umatnya sendiri. Penaklukan mereka pada akhirnya menjadi suatu kesaksian kepada bangsa-bangsa akan kuasa daripada Allah. Tentu saja, setelah kegagalan di Ai, selain kehilangan nyawa manusia, kesaksian itu telah memalukan. Israel dapat mengalahkan Yeriko, tetapi pada akhirnya harus dikalahkan oleh Ai yang kecil. Kenapa? Karena dosa daripada Akan yang mencuri barang yang berharga, kemudian menyimpan di tendanya untuk dirinya, untuk kesenangannya sendiri.
dosa ketamakan, ya, dosa rakus, dosa ingin menang sendiri, ingin senang sendiri. Akhirnya pelanggaran yang dia buat ini membuat bangsa Israel ini dikalahkan oleh bangsa Ai. Saudara-saudara, satu perkara yang terkutuk, ya, pelanggaran yang sangat mengerikan, yaitu ketamakan, ingin menang sendiri, ingin senang sendiri, rupanya bisa mengakibatkan hal yang sangat-sangat mengerikan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, ini mungkin boleh menjadi pelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita setia kepada Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, bahkan juga untuk perkara-perkara yang besar. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami akan tetap setia, kami akan melakukan kehendak Tuhan, kami akan menyenangkan hati Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa ketamakan, dosa-dosa egois, ingin senang sendiri. Jauhkanlah itu kepada kami, dan biar kiranya kami dapat mengasihi sesama, terlebih khusus mengasihi Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Hamba doakan semua umat Tuhan yang sudah beribadah pada jam saat ini. Kami semua diberkati dengan berkat sukacita, damai, kesehatan, kekuatan iman yang asalnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam renungan pagi bersama.